Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andini Dwi Livia, Hanifatul Fitri, Metsa Mudrika Kalsum, dan Maulid Ramanisa. Kami akan mempresentasikan tentang materi tanah dan keberlangsungan kehidupan, di mana materi pembelajarannya itu yang pertama tentang peran tanah, yang kedua tentang peran organisme tanah, yang ketiga tentang proses pembentukan tanah, dan terakhir yaitu tentang komponen tanah. Materi pertama yaitu tentang peran tanah. Sebelum kita membahas tentang peran tanah, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu tanah. Jadi, secara garis besar pengertian tanah itu lapisan teratas dari permukaan bumi yang mengandung partikel batuan dan mineral yang tercampur dengan materi organik. Tanah merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Terus, apa sih peran tanah? Jadi peran tanah yaitu pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, pada tanaman terdapat juga bakteri. Meskipun tidak dapat kamu lihat, pada saat pengamatan berbeda melihat hewan dan bakteri hidup di atas dan dalam tanah. Yang kedua yaitu menunjang kesehatan penyediaan keperluan manusia. Maksudnya dari menunjang kesehatan, salah satunya yaitu contohnya aktivitas dari manusia seperti bermain sepak bola, bermain kelereng, dan lain-lain yang dia lakukan di atas rumah. Dan kita tahu bahwa aktivitas di atas rumah itu dibangun di atas tanah. Ini manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan rumah, berbagai macam bangunan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi semua makhluk hidup, selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Emas, perak, timah, dan benda logam lainnya tersebar di luas dan tanah. Tetapi hanya beberapa wilayah Indonesia yang tanahnya mengandung logam-logam tersebut. Batu bara dan minyak bumi juga tersimpan di tanah, sehingga perlu dilakukan penambangan dan pengoboran untuk mendapatkannya. Yang ketiga yaitu penyedia dan penyaringan air. Sumber air di dalam tanah meskipun banyak juga yang terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan bahkan memasak oleh masyarakat. Rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air kotoran sisa buangan rumah tangga, dan industri ada yang diolah, ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan polusi polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung ke tanah dapat dinetralkan menjadi bahan yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Hal ini karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau yang berbahaya menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Saya Hanifatul Fitri akan melanjutkan materi mengenai peran organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Aktivitas biologis ini berpengaruh terhadap kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Berikut ada 6 peran organisme tanah. Yang pertama yaitu dekomposer. Dekomposer ini adalah organisme pengurai yang menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, dan jasad hewan menjadi materi yang lebih sederhana.
Organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Mineral tanah ini lebih dikenal dengan zat hara atau nutrisi bagi tanaman. 2. Bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri Nitrosomonas merupakan contoh bakteri yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, yaitu senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri, terdapat mikoriza, yaitu jamur yang mampu membantu tanaman untuk meningkatkan kemampuannya menyerap unsur hara berupa fosfor. Yang ketiga, yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Pembentukan tekstur tanah tidak terlepas dari bantuan beberapa makhluk hidup, seperti cacing atau akar tumbuhan, yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena akar mampu mengeluarkan zat asam, sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan. Yang keempat, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. 5. Pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Yang terakhir, yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Keberadaan jamur di tanah juga mampu membantu pembentukan gumpalan tanah. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah yang dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah juga berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Baiklah, saya Maulid Rahmanisa akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Adapun faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan yaitu iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Selain faktor fisik, faktor biologis juga mempengaruhi dalam pembentukan tanah. Adapun faktor biologis yaitu adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Selanjutnya yaitu tahapan proses terbentuknya tanah. Terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama proses pelapukan batuan, pelunakan struktur, tumbuhnya tumbuhan perintis, dan yang terakhir yaitu proses penyuburan. Yang pertama yaitu proses pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Yang kedua yaitu proses pelunakan struktur. Pada proses ini, batuan rempahan yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana pada proses ini dua komponen penting yang memegang proses pelunakan tanah yaitu air dan udara. Air dan udara tersebut nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Selain itu, asam humus yang mengalir dari permukaan batuan akan membuat batuan yang berada di bagian dalam melapuk dengan sempurna.
Pada tahap inilah proses pelapukan secara biologi akan dimulai. Yang terakhir yaitu proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik. Pelapukan organik ini dapat berasal dari hewan atau tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Dalam hal ini, mikroorganisme tanah memiliki peran penting dalam proses terbentuknya tanah. Selanjutnya yaitu susunan lapisan tanah atau disebut juga dengan nama horizon tanah. Terdiri dari 3 horizon. Yang pertama ada horizon A, horizon B, dan kemudian ada horizon C. Horizon A atau lapisan atas memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan horizon B dan horizon C. Horizon A merupakan lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Yang kedua ada horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Yang ketiga ada horizon C, merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah pada bagian paling atas. Perkenalkan, nama saya Maica, NIM 18231050. Saya akan melanjutkan materi mengenai komponen tanah. Tanah sendiri memang merupakan bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran organisme. Tanah terdiri dari batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan-batuan ini nantinya akan mengalami pelapukan hingga menjadi bahan pembentuk tanah. Tanah sendiri memiliki rongga yang di dalamnya terkandung udara. Biasanya terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara ini juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah seperti cacing. Selanjutnya adalah humus. Humus merupakan komponen organik yang dapat dihasilkan dari proses dekomposisi dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga kemungkinan untuk terjadinya pertukaran udara lebih besar. Kondisi ini menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan tanah humus mampu mempertahankan air, sehingga tanah selalu lembab. Tanah humus juga mengandung mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Komponen tanah selanjutnya adalah air. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti bakteri, cacing, jamur, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan ini disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Komponen lain dari tanah adalah mineral. Tanah berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Di dalam kerak bumi inilah banyak terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Komponen tanah berikutnya adalah berupa komponen organik. Karena tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah, organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.